Halo rekan-rekan traders yang setia dengan YouTube channel saya. Kali ini masih tentang pembahasan yang lagi hangat-hangatnya nih, lagi hot-hotnya nih, financial planner. Sebenarnya kita itu butuh nggak sih financial planner? Sebenarnya butuh nggak? Oke, jadi saya akan menceritakan tentang eh, diri saya. Ya, jadi waktu sebelum saya berusia 30 tahun berarti itu sekitar tahun 2014 gitu ya, 2014, 2013. Itu kan financial planner yang sering lagi ngetren saat itu seperti Bapak Safir Senduk, terus ada lagi satu lagi cowok itu, saya juga suka, lupa lagi namanya. Nah itu saya sering baca-baca seperti itu. Cuma pada saat itu saya masih single, ya, single. Kemudian ya income-nya masih sangat minim, equity juga masih minim, asuransi kesehatan belum ada, ya kan. Jadi ya saya baca-baca, keinginan saya ada sudah mau punya rumah, mau menikah, ya kan. Oh itu semua kan biaya. Nanti kan kalau menikah terus biaya pendidikan anak, nanti gimana ke depannya walaupun itu masih 20 tahun ke depan, tapi kan perlu dipersiapkan. Saya udah ada kepikiran ke sana, tapi ya saya masih baca-baca dulu. Kan banyak tuh tips-tips yang mereka berikan, ya kan. Banyak banget. Seperti harus bagaimana, sisihkan pendapatan apa segala macam dan ini. Nah, pada saat itu sebenarnya saya sudah pingin gimana ya kalau ketemu dengan financial planner terus ceritain gini-gini. Cuman kok saya berpikir ya udah deh baca aja dulu. Kan ilmunya udah banyak di-share gitu loh ya. Banyak banget di-share. Jadi ya pada saat itu saya baca-baca dulu nih, ya kan. Terus kemudian saya jadi tahu apa sih yang akan dilakukan ketika kita bertemu dengan financial planner tuh pertama kali tuh dilakukan apa? Mapping, ya, potret objektif kondisi keuangan saat itu, mapping. Nah, tentunya kan permasalahan finansial tiap-tiap orang tuh berbeda-beda. Sama seperti kita ketika kita sakit, kita datang ke dokter, itu kan gejalanya pasti beda-beda. Nah, dokter ini, si financial planner ini, dia mapping dulu nih. Mapping dulu, dicek dulu, di ronsen dulu, MRI apa segala macam gitu kan. Nah, kelihatan nih secara objektif posisi keuangan saat itu seperti apa. Nah, ini kadang kalau kita sendiri lakukan belum tentu bisa objektif, ya kan? Belum tentu bisa objektif. Jadi kadang misalnya kita punya utang cuman lupa, kita ndak catat gitu kan. Biasalah kalau punya utang tuh lupa gitu kan. Tapi kalau kita ngutangin ke orang, kita ingat. Nah, yang diutangin lupa. Itu wajar biasa. Nah, jadi itu pertama kali di mapping dulu, you punya aset apa, you punya utang berapa. Setelah itu income lu berapa. Sama kayak laporan keuangan deh kalau di saham ya, analisa fundamental gitu loh. Neraca, ada aset, ada kewajiban, ada modal, ya kan seperti itu. Kemudian itu neraca, kemudian ada income statement, laporan laba rugi, omset berapa, ya kan omset perusahaan berapa, itu kan sama dengan kita, pemasukan kita berapa, gaji kita berapa, ada pendapatan lain selain gaji nggak, apa segala macamnya, itu di mapping dulu, dicatat dulu, seperti itu. Nah, kalau saya bisa objektif, maka ya saya nggak perlu datang ke financial planner. Kalau nggak bisa objektif, nah itu butuh pertolongan financial planner. Tapi pada tahun 2013, 2014 kalau saya nggak salah ingat, di salah satu sekuritas itu memunculkan suatu produk bagus banget kalau saya bilang ya. Dia personal financial planner tapi by system computerized. Kita tinggal input saja semua data keuangan kita dan itu dijamin kerahasiaannya karena kita ketika register tidak diminta nama kalau nggak salah hanya email. Ya email kemudian kita bikin password apa segala macam. Udah kita inputin aja angka asal-asal gitu loh ya. Nanti di mapping sama dia. Kemudian nanti keluar nih rekomendasinya seperti apa. Yuk impiannya apa? Mau beli rumah. Rumah harganya berapa sekarang? Kapan mau dibeli? 5 tahun ke depan. Berarti 5 tahun ke depan dia udah hitung ini. Inflasi bla 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 bla. Nah, 5 tahun ke depan harganya sekian. Nah, gitu. Nanti muncul rekomendasinya lu mesti nabung berapa, sisihkan berapa, risk profile lu seperti apa, berarti jenis investasi yang sebaiknya
you ambil apa-apa besarnya berapa persen, itu muncul keren banget. Begitu itu di launching, wow, saya bilang ini brilliant, gitu kan. Dari situ saya belajar. Inisialnya apa nama produknya? I titik 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 P titik titik titik. Keren banget. Itu di launching oleh si perusahaan ini tujuannya agar kita tahu nih ya kebutuhan finansial kita seperti apa, karena dia akan meluncurkan produk berikutnya pada saat itu, yaitu I titik 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 F Fanta titik titik titik. Jadi dua produk ini total karakternya adalah, nama brandnya adalah 8 karakter dan 8 karakter. Inisial yang pertama untuk personal assistant financial planner-nya adalah I titik 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 P titik titik titik. Nah, untuk yang reksadananya, nah dia meluncurkan produk menjual reksadana secara online pertama kali di Indonesia. Online sejak pembelian perdana. Nah, kalau sebelumnya di Bank Commonwealth bisa online, tapi pembelian perdana you mesti datang ke banknya. Ini dari pembelian perdana itu tinggal klik. Keren. Seperti itu. Saya nggak bisa sebut namanya, nanti dikira saya ada kepentingan. Saya males ada kepentingan dengan kayak gitu-gitu. Ya, saya nggak mau. Jadi lebih baik saya kasih inisialnya. Nah, kalau ada yang tahu silakan sampaikan di komen biar bantu teman-teman yang lain juga gitu kan. Oke. Jadi pada saat itu launching, wah, saya nggak perlu nih, mappingnya udah bisa di situ. Saya tinggal input, enak banget tuh. Gratis pula. Itu loh. Anda kan sudah tahu nih yang lagi hot sekarang, berapa sih rate-nya untuk kita minta advice ke financial planner yang lagi hot nih sekarang, yang lagi kasus nih sekarang. Rate paling murah kalau nggak salah 5 juta apa 4 juta setahun gitu ya. Ini kasih free loh. Advice-nya keluar. Terus benar-benar fair. Kenapa? Contoh, dikasih advice, lu mesti ke reksadana saham. Misalnya nih, belinya reksadana sahamnya, ya silakan ke tempat yang jual reksadana saham. Ya udah gitu aja. You mesti punya asuransi kesehatan yang plafonnya sekian nih. Carinya di mana? Ya udah silakan ke agen asuransi yang Anda kenal, datangin aja satu-satu, ya kan? Dia nggak tenteng itu barang. Dan ibaratnya lu mesti lewat gua nih belinya. Enggak. Jadi bener-bener fair di sana. Itu yang saya suka. Jadi dia cuma pure ngasih advice ke lu mesti ngapain and free pula. Edian. Waktu itu saya bilang, ini kita nggak rugi ya kalau Anda nggak rugi bikin produk seperti ini. Oh tidak. Karena di luar sana untuk sekedar advice itu low cost sebenarnya. Nah kita bikin betul-betul no cost, free. Mengapa? Karena ini gerbang utama agar orang terdidik secara finansial. Dengan orang terdidik secara finansial, maka produk berikutnya yang kita jual, kebetulan perusahaan ini juga ibaratnya perantara perdagangan efek, dan ya, seperti tadi saya udah bilang, akan menjadi agen penjual reksadana juga. Seperti itu. Agen penjual loh ya. Jadi artinya yang dia jual itu produk-produk reksadana yang ada di seluruh Indonesia. Dan dia tidak menentukan you harus beli yang mana. Itu semua tergantung klien mau beli yang mana. Benar-benar tergantung klien. Seperti itu. Itu luar biasa. Jadi ibaratnya bagi financial planner yang lagi kasus nih, fee untuk advice berharga bagi dia. Tapi bagi perusahaan ini, aduh itu mah nggak usah. Nggak usah lah kita minta fee dari advice itu. Ini kita sediain. No cost, tidak ada biaya. Input. Wow, itu kan. Nah, itu makanya saya sampai hari ini tuh belum pernah ketemu financial planner ya gara-gara itu. Emang tinggal input kok. Nanti ibaratnya 5 tahun berikutnya kondisi keuangan kita udah berbeda, udah berubah. Kemudian impian kita juga mungkin bertambah lebih besar. Impiannya yang tadinya cuma mau beli mobil harga 100 juta nih budget. Jadinya mobil 500 juta. Kan kita tinggal edit. Nah, gitu loh. Enak banget. Dan free. Free of charge. Ya. Kemudian, kedua nih. Kenapa kok butuh financial planner atau Anda nggak butuh? Contoh yang kedua nih, di financial planner itu dianggap sebagai ahlinya. Ahlinya dalam menangani masalah keuangan, problem keuangan.
Ya, orang pendapatan kecil tapi impian gede itu juga masalah loh ya. Pendapatannya kecil, impiannya gede, itu juga masalah keuangan gitu ya. Nggak ada utang, tapi impiannya terlalu gede, ini juga masalah keuangan namanya. Oke, nah financial planner ini dianggap sebagai ahli di bidangnya, seperti itu. Ya, saya tidak mendiskreditkan profesi financial planner, tidak. Banyak yang baik, banyak. Wong saya juga ada kenalan financial planner, tapi saya nggak pernah minta advice mereka. Dan ibaratnya contoh Pak Safir Senduk ini, yang saya udah ikuti sejak lama juga saya lihat sampai hari ini belum ada track record buruk yang saya dengar ya. Sampai hari ini loh ya. Belum pernah ada catatan buruk dari beliau. Saya bukan mengendorse beliau, enggak. Cuman satu nama ini yang betul saya ingat saat saya bikin video ini. Dan tidak ada masalah. Seperti itu. Ya jadi, waduh. Beliau bagi tips, bagi knowledge itu banyak. Yang saya anggap beliau ahlinya. Seperti itu. Sama seperti, ibaratnya kalau orang berpikir, loh, dia bagi tips begitu nggak rugi kah? Ya enggak rugi dong. Sama seperti saya memberikan edukasi kepada Anda secara gratis lewat YouTube. Saya rugi nggak? Enggak rugi saya. Ya saya nggak rugi. Ya, low cost. Saya nggak rugi apa-apa. Seperti itu. Nah, financial planner dianggap sebagai ahli di bidangnya. Kalau memang orangnya beneran. Tapi yang lagi kasus begini kan, Anda bisa nilai sendiri dia ahli nggak. Kalau ahli nakutin, iya, saya yakin nih yang lagi kasus sekarang ini. Saya nggak mau sebut namanya ya, daripada saya dituntut balik. Males, pusing lah urusan-urusan begitu. Ya Anda udah tahu lah ya, siapa yang lagi kasus nih, financial planner nih satu nih ya. Ahli di bidangnya. Kalau lihat begini mah nggak ahli lah. Saham nggak ngerti apa-apa, bego. Udah salah lagi, ngotot lagi kan. Ini the next Amazon, pret lah, goblok. Ya kan, duit klien dipakai untuk tanda barang dari si bandar yang jualan nih. Sinting bener dah. Ahli di bidangnya dari mana? Ahli nakutin orang? Iya. Bikin konten biaya persalinan sesar bisa mencapai 60 sampai 80 juta. Bego banget. Gitu loh. Di mana sih? Kita bicara yang normal-normal aja nih. Yang normal-normal aja gitu loh. Mana ada sampai 80 juta, 60 juta. 25 juta sesar sekarang loh ya, itu sudah termasuk best. The best. Istri saya lahirin sesar di rumah sakit ternama yang sudah TBK. Kamar VIP, pelayanan mantap. 25 juta. 20 juta malah. Waktu saya tanda tangan billingnya. Padahal saya udah nyiapin duit. Wah, ini cepet nih. Ada cepet? Ada. Kalau kurang gesek kartu kredit. Begitu billing keluar 20. Waduh. Nggak salah hitung. Udah semua. Oh, ya udah, tanda tangan bayar. Ya, jadi si financial planner yang lagi kasus nih bener. Dia bener, jago. Jago apa? Nakutin orang. Supaya orang butuh advice dia. Jadi dia menciptakan sebuah fear, menciptakan sebuah ketakutan kepada khalayak ramai sehingga terciptalah kebutuhan. Karena kan ketakutan ini contoh ya, Anda punya uang tapi Anda ngelihat, biaya sesar 60 jutaan nih. Anda punya uang tapi waduh kurang. Nah, makanya ada gap kan. Ada gap. Nah, gimana mengisi gap kekosongan ini? Anda memang punya uang tapi dengan biaya sesar segitu kurang. Gimana caranya? Ayo datang ke sini, datang ke gua nih. Gua kasih advice ke lu. Bayar tapi ya. Jadi dia menciptakan fear agar adanya demand. Permintaan terhadap jasanya dia. Pinter banget. Gitu loh. Sedangkan financial planner yang lain tidak begitu. Mereka semua membagikan tips dengan angka-angka apa adanya yang sesuai dengan realita. Tidak membuat fear, tidak membuat ketakutan. Gitu loh. Ya. Jadi betul, ahli di bidangnya kalau yang fair. Nah, ini agak susah kita menilai mana yang fair, mana yang tidak. Seperti itu. Agak susah memang. Saya sih tidak terlalu susah karena saya ngelihat ya karena saya memang berkecimpung di bidang angka, duit gitu ya. Saya memang sukanya itu angka, duit, probabilitas, peluang, judi. Judi sampai. Jadi saya bisa ngelihat dari angka-angka gitu loh. Orang ini masuk akal nggak? Nah, ini yang tidak semua orang bisa lakukan. Gitu ya. Kemudian financial planner itu ngasih apa sih? Ya kan? Setelah
identifikasi Anda butuhnya apa, Anda harus investasi apa, Anda harus punya asuransi apa. Nah, dia yang akan carikan nih produk yang cocok. Anda butuh asuransi, asuransinya yang dibutuhkan asuransi kesehatan, gitu ya. Asuransi kesehatan yang bagus yang mana? Nah, itu dia bisa kasih advice. Yang ciri-cirinya begini. Nah, harusnya cuma kasih advice. Yang Anda butuhkan adalah yang begini, 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 begini. Plafonnya sekian, jebret gitu kan. Preminya sekian. Karena kondisi keuangan Anda hanya mampu bayar premi per bulan itu misalnya 900.000 premi asuransi kesehatan per bulan. Tapi cari yang plafonnya 3M setahun. Nah, carinya di mana? Oh, ini saya kasih opsi nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, itu kan financial planner membantu kita lebih cepat nih. Jadi kita nggak perlu cari lagi satu-satu gitu kan. Dia langsung kasih opsi. Kalau yang benar, dia kasih opsi, terus kapan Bapak mau tanyain satu persatu, nanti saya bisa bikin janji kepada mereka. Nah, kan gitu enak ya. Kita dikasih opsi, kita yang nentuin. Dia yang pilih, kasih berapa pilihan, dia yang nentuin pilihannya apa, nanti kita tinggal putuskan mau pilih yang mana. Itu fair, benar. Itu financial planner baik, ya kan? Jadi dia menghemat waktu kita daripada Anda browsing sendiri-sendiri. Oh, asuransi A, asuransi B, asuransi C. Anjrit, ini kok saya browsing beritanya jelek-jelek ya si asuransi ini. Padahal itu produk yang berbeda, yang bermasalah. Produk yang ini tidak bermasalah. Produk yang Anda butuhkan tidak bermasalah, gitu loh. Contoh ya, AXA. AXA asuransi kesehatan pure yang Anda beli langsung ke AXA. No problem, bos. No problem. Tapi AXA yang bekerja sama dengan salah satu bank, BUMN, ya Anda searching aja di Google itu muncul tuh. Tapi kalau Anda nggak ngerti, maka Anda pukul rata jadi satu gitu loh. Itu kan bahaya, kasihan gitu loh. Sedangkan AXA yang pure insurance yang tidak guide bank untuk ibaratnya sarana penjualannya, itu nggak ada masalah, bos. Nah, gitu loh. Nah, kalau nggak ngerti kan bahaya. Nah, disinilah butuh financial planner yang menjelaskan. Tapi kalau saya ngerti, jadi nggak butuh. Ya kan? Asuransi, ya saya bisa cari sendiri, gitu kan? Karena di sistem yang tadi saya bilang, I titik 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 P titik titik itu keluar angkanya. Saya butuh insurance besarnya berapa plafonnya, gitu loh. Nah, saya tinggal cari nih, jebret, ya kan? Oh, sekarang gampang kok, tinggal nomor kontak ada di mana-mana semua, tinggal kontak-kontak, tanya, ya udah putusin mau yang mana, yang sesuai dengan budget, kan gitu. Mencarikan produk yang cocok berikutnya, investasi, ya Anda udah nggak usah tanya. Saya memang dari kecil berkecimpung di angka, break, dan saya sangat bersyukur sekali kenal saham. Kenapa? Karena Bursa Efek Indonesia itu undang-undangnya ketat banget. Jadi dengan saya kenal saham, saya tahu Bursa Efek Indonesia, maka saya tahu nih investasi yang baik dan benar, yang ada payung hukumnya itu seperti apa, pasal-pasalnya apa, undang-undangnya gimana. Waduh, saya bersyukur banget, gitu loh. Saya kenal saham, bukan kenal forex dulu. Kalau saya kenal forex, saya masuk hutan rimba. Tapi saya kenalnya saham dulu. Waduh, saya bersyukur banget bahwa investasi itu ada payung hukumnya, undang-undangnya begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Waduh, betul-betul investor itu sebenarnya sudah dilindungi. Cuma yang namanya maling itu pasti ada celah ya, Mas ya. Jadi ibaratnya maling itu kan tugasnya cari celah, gitu loh. Jadi jangan salahkan undang-undangnya. Undang-undangnya udah ketat banget, gitu ya. Nah, kalau Anda tidak mengerti investasi dan Anda mendengar video ini, kebetulan Anda melihat video saya ini dan Anda sedang ingin belajar berinvestasi yang baik dan benar, pilih yang mana, reksadana kah, atau langsung ke sahamnya kah, trading, atau beli ori kah, obligasi. Saran saya, Anda butuh pembelajaran, saya akan kasih tahu tempatnya. Belajar gratis, materinya lengkap dari basic. Di mana tempatnya? Sekolah Pasar Modal. Datang saja ke kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di masing-masing kota-kota besar, itu ada. Datang ke sana, tanya. Kalau lagi COVID ya nanti by phone aja. Alamat kontak personnya ada di website idx.co.id. Di sana ada alamat kontak masing-masing kota. Tanya di sana. Tugas mereka memang menjelaskan investasi kepada calon investor. Karena itu tugas utama mereka. Jadi buat apa Anda tanya ke si A, si B, si C, udah kedatang ke sana udah beres dah. Seperti itu. Ya kan, kalau ada sekolah pasar modal, makan siang gratis pula, ada snacknya pula. Aduh, enak tuh. Sayang ada COVID begini ya. Nanti kalau udah COVID selesai datangin tuh, belajar di sana.
Gratis. Nggak ngerti, tanya. Sampai ngerti. Begitu. Itu tugas mereka. Nah, itu salah satu bentuk pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat literasi keuangan. Salah satunya yaitu tadi perwakilan bursa efek yang ada di tiap-tiap kota masing-masing kota besar itu. Tanyain di situ. Ya. Nah, jadi makanya saya pikir untuk advice investasi yang ngapain? Ada kok tempatnya ngasih gratis lagi. Insurance, aduh agen insurance zaman sekarang banyak, udah tinggal tanyain aja satu persatu gitu kan. Anda baru telepon sekali, dia yang nelpon balik ke Anda 10 kali gitu loh. Jadi ngapain nanya advice-nya ke financial planner gitu loh. Anda tanyain aja satu persatu. Udah. Nanti yang penting Anda tahu dulu Anda butuhnya asuransi yang seperti apa. Nah, gitu. Ya kan? Lalu berikutnya. Financial planner itu mengingatkan klien, membantu mengingatkan, mereview hasil daripada action yang sudah dilakukan klien. Ini ibaratnya saya agak bingung nih kan gitu ya. Kalau misalnya orang itu memang udah boros, terus dia ikut jasa financial planner. Financial planner bilang tiap bulan harus nabung 2 juta. Tapi kenyataannya pada prakteknya dia cuma nabung 1 juta. Karena, cuma nabung 700 ribu. 1.300.000 buat oleh-oleh, have fun, senang-senang gitu kan. Terus diingatkan sama financial plannernya, tapi si klien juga memang tetap kepala batu, ya terus di mana gitu loh letak fungsi mengingatkannya. Maksud saya itu kan kembali ke diri kita masing-masing toh. Jadi maksud saya gini, ketika you masih muda, terus you punya impian mau beli rumah sendiri. Hey, you orang lihat ke orang-orang tua zaman dulu. Mereka nabung, mereka bekerja keras, berpikir bisa mendapatkan income tambahan. Terbeli toh rumahnya, bener kan? Ada nggak pakai advice financial planner saat itu? Nggak ada toh. Profesi itu saat itu belum ada, belum booming di Indonesia. Bisa kan beli rumah? Bisa. Kenapa kita nggak bisa? Kan aneh gitu loh. Orang-orang tua zaman dulu bisa gitu loh. Kenapa kita sekarang nggak bisa? Padahal kesempatan kita untuk mendapatkan income tambahan itu jauh lebih besar daripada 20 tahun yang lalu. I'm talking about YouTube, I'm talking about Instagram, Facebook. You have skill, you pasti dapat income tambahan. Jadi kenapa mesti ke financial planner kalau sebenarnya masalahnya itu bukan pada bagaimana you harus menghemat income lo. Bukan di situ sebenarnya masalah. Masalahnya adalah you harus expand your income. Bukan save cost. Bukan save pengeluaran, tidak. You harus memperbesar you punya income. Gitu loh. Itu. Jadi jangan cuman, waduh saya kerja ikut orang, gini-gini aja. Kapan ya bisa punya rumah? Apa sebaiknya saya kurangin belanja ini, kurangin pergi nonton, gak beli kopi lagi di kafe gini. Aduh bodoh banget gitu loh. Yang harusnya dipikir itu bukan, oh nggak ngopi lagi deh, oh nggak jalan-jalan sama teman lagi deh, di rumah aja kalau weekend. Bego banget tuh ya. Harusnya kan, ini weekend, gue ada waktu kosong, ngapain? Supaya bisa tambah income. Gitu loh pemikirannya. Jadi bukan save pengeluaran. Enggak, bukan kurangin pengeluaran. Nambah pemasukan tuh gimana caranya? Ya. Nah, jadi, kembali ke pertanyaan. Perlu nggak sih sebenarnya financial planner itu? Kembali ke masing-masing. Seperti yang sudah saya jabarkan satu persatu, saya udah kasih tips juga, apa segala macam. Intinya kalaupun Anda butuh seorang financial planner, maka produk yang ditawarkan pasti insurance dan investasi dulu nih. Pastikan insurance yang ditawarkan itu fair. Maksudnya gini, dia menawarkan beberapa pilihan, bukan cuma satu tempat saja. Kalau cuma nawarin satu tempat saja, Anda nggak dikasih pilihan loh. Masa Anda mau pergi masuk ke toko baju, mau beli baju, Pak saya mau beli baju, ada pilihan nggak? Enggak, cuma tinggal satu nih Pak stoknya. Anda ambil nggak? Enggak kan? Ya males dong, nggak cocok sama Anda kok, ngapain diambil? Nggak ada pilihan juga. Kan gitu. Ya. Sama kayak yang lagi kasus ini kan gitu. Trading saham, jawabannya. Oke, buka akun di mana? Satu tempat doang nih, di sekuritas ini. Loh, nggak ada yang lain apa? Apa sekuritas cuma ini doang yang bagus? Itu kan geblek banget gitu loh. Geblek banget.
Misalnya beli reksadana. Reksadana apa yang mau dibeli? Oh, dari manajer investasi A. Loh, manajer investasi yang lain gak ada? Nggak ada. Kita di tempat kita cuma jual A gini. Bapak karena sudah minta advice kita ya, Bapak harus beli yang A. Itu financial planner bahaya. Bahaya. Harusnya itu financial plannernya punya produk yang kayak toko serba ada, minimarket. Bapak mau asuransi? Oke, Allianz ada. Ya, Aksa ada, Prudential ada, Signa ada. Apalagi? Semua itu ada. Kita punya nomor kontaknya, Pak. Nah, Bapak tertarik yang mana? Nah, nanti kan tinggal klien yang bilang, you punya advice dari 10 ini, kira-kira dari 10 yang mana yang bagus? Kalau financial planner-nya bilang, si A ini bagus, Pak, produknya. Itu juga ada masalah itu financial planner-nya. Harusnya yang benar, dari 10, Pak, kita biasanya A, B, C, D ini lumayan nih, Pak. Nah, nanti Bapak bisa saya atur waktu kapan Bapak mau bicara dengan agent-agentnya. Itu kan enak. Ada pilihan 4 nih. Fair gitu ya. Terus misalnya, Bapak trading saham ya. Oke, buka akunnya di mana? Terserah, Pak. Ada sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C, D, E. Nah, dari 5 ini yang biasanya dipakai yang mana? Ya kalau saya sih biasanya pakai kalau nggak E, C sama B. Oh gitu ya. Ya udah deh, fiturnya masing-masing apa? Nah kan gitu enak ya. Ada pilihan, jadi klien tuh enak gitu. Jangan ibaratnya saham, buka di sekuritas ini. Oke, sahamnya kita yang pilih ya. Oke, tapi you nggak bisa mencet jual ya. Itu kan sinting gitu loh. Buka akunnya atas nama klien. Yang beli si financial planner. Klien nggak boleh jual. Nggak bisa mencet jual. Itu kan aneh gitu loh. Aneh. Ini menurut informasi yang saya terima loh ya. Tapi bisa saja salah. Ya kan? Cuma kalau sampai itu benar, si klien yang nggak bisa mencet jual, edan. Ya, seperti itu. Jadi, financial planner ini sebenarnya masih banyak yang baik. Baik itu banyak. Jangan cuman karena kasus si kampret satu ini, yang saya dari awal udah curiga gitu loh. Ini semua isi kontennya itu kok nakut-nakutin gitu loh. Seolah-olah hidup ini biaya itu begitu besar. Mau nabung sampai kapanpun nggak bakal cukup. Ya udah deh, gua tanya advice lu mesti gimana. Itu yang dia ciptakan. Financial planner lain enggak tuh. Biasa aja. Ngomong realistis apa adanya. Banyak masih financial planner yang baik. Cuma pertanyaannya butuh apa enggak? Tergantung pendidikan finansial Anda sampai seberapa. Pendidikan finansial ini tidak ada kuliahnya loh. Nggak ada. Manajemen keuangan ada. Manajemen marketing ada. Tapi financial education itu tidak ada. Pendidikan finansial itu nggak ada. Itu pendidikan di kehidupan. Butuh nggak butuh kembali kepada Anda. Seperti itu. Ya. Bagaimana? Apakah Anda butuh atau tidak terhadap financial planner? Coba give me your comment. Ya, let's us discuss in the comment. And thank you for watching.